Halo friend, kali ini Pak Imin akan cerita alur film perjuangan seorang cewek. Simak cerita selengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswi bernama Konstan. Dia merasa kalau dia adalah orang paling gak beruntung sepanjang hidup. Seperti contohnya dalam ujian mengemudi. Orang tuanya jualan sayur dan buah-buahan di pasar. Pendaftaran mahasiswa baru di sebuah universitas di Paris bentar lagi akan berlangsung. Bermodal sebuah iklan di internet, gadis ini menyambangi sebuah rumah. Pemilik rumah itu bernama Mr. Henry. Namun anehnya, pria itu malah kembali menutup pintu saat ada orang yang ingin melihat kamar kosnya. Sampai akhirnya karena Mbak Kons yang tetap sabar menunggu pun akhirnya diizinkan untuk melihat-lihat kamar kos. Alasan Mbak Kons tetap sabar adalah karena biaya yang cukup murah. Sambil jalan Henry cerita kalau sebenarnya yang mengiklankan kamar di rumah itu adalah putranya. Alasannya supaya Henry gak sendirian. Henry pun bilang kalau kamarnya kecil dan ada banyak kecoa, pemanas air yang rusak dan banyak masalah lain di kamar kos itu. Sebenarnya Mbak Kons tahu kalau Henry berbohong. Karena sebelum pergi dari kamar mandi, dia pun sempat mencuci tangan dan air panasnya berfungsi dengan normal. Walaupun Henry jutek dan juga nyebelin, tapi Mbak Kons tetap gak peduli karena harganya yang sangat murah. Sebelum pulang, dia pun diminta Henry untuk mengisi sebuah formulir dan di sana juga tertulis banyak peraturan yang dibuat oleh Henry. Singkat cerita, pas Mbak Kons baru saja habis ngecas dengan sang pacar, Henry menghubunginya dan bilang kalau dia keterima untuk sewa kamar di rumahnya. Keesokan harinya, Mbak Kons diantar oleh ibunya. Dia pun langsung menuju ke Paris. Sesampainya di kos, Mbak Kons pun merapikan barang bawaannya. Pada malam harinya, Mbak Kons gak sengaja mendengar pembicaraan Henry dengan putranya di telepon. Dan kayaknya hubungan ayah dan anak ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah beres teleponan, Henry pun memarahi Mbak Kons karena dia tahu kalau Mbak Kons menguping pembicaraan mereka. Suatu hari karena gabut, Mbak Kons memainkan piano yang sebelumnya juga dilarang oleh Henry. Baru juga 5 menit, tiba-tiba Henry pulang. Alhasil, dia pun kena semprot oleh pria tua itu. Setelah itu Mbak Kons ditagih untuk membayar sewa kamar 2 bulan terlebih dahulu. Tentu saja Mbak Kons tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia pun meminta waktu untuk pembayarannya. Mbak Kons juga menawarkan sebuah bantuan jika Henry membutuhkannya. Mendengar kata bantuan, Henry pun teringat sesuatu. Henry meminta Mbak Kons untuk menjadi pelakor dari anaknya karena diketahui Henry ini gak suka dengan menantunya. Awalnya tentu saja Mbak Kons menolak. Henry pun menjelaskan bahwa putranya ini adalah seorang yang sangat setia. Namun sayang, istrinya itu banyak mengatur sehingga Henry gak suka. Henry cuma mau istrinya bisa sedikit lewas saja. Dan untuk tugas itu, Henry menjanjikan biaya sewa gratis selama 3 bulan. Mbak Kons pun mencoba untuk menawar untuk minta gratis selama 6 bulan. Tentunya berharap pria itu menolak. Namun sayangnya, si Henry langsung setuju dengan permintaan Mbak Kons. Tinggal di perantauan tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar. Dia pun berjalan-jalan dan kemudian mampir di sebuah kafe. Dia menanyakan perihal lowongan kerja kepada bartender yang bernama Matthew. Dan Matt meminta Mbak Kons untuk masuk pagi agar ketemu sama bos kafe. Keesokan paginya, Mbak Kons yang baru bangun mendengar suara bel. Dan ternyata itu adalah anak Mr. Henry yang datang ke sana. Namanya adalah Paul. Dia ingin mengunjungi ayahnya. Teringat akan tugas Henry, Mbak Kons pun langsung bersikap baik dan menawarkan kopi sambil terus ngobrol. Paul cerita kalau dia sebenarnya gak suka sama ayahnya karena pekerjaannya yang sekarang mewarisi perusahaan akuntan ayahnya. Dia juga menitip pesan untuk turut menjaga ayahnya dan mengingatkan untuk minum obat 2 kali sehari. Tak berselang lama, Henry pun datang dan Paul segera berpamitan untuk berangkat kerja. Namun sebelum pergi, Henry mengajak Paul untuk datang makan siang bersama dengan Mbak Kons. Dan begitu Paul pergi, Henry pun langsung memuji pakaian Mbak Kons yang sangat menggoda. Hari-hari telah berlalu. Mbak Kons kini mendapat pekerjaan sebagai pramusaji di kafe yang sempat dia datangi. Sampai akhirnya ujian penerimaan mahasiswa baru pun dimulai. Namun baru setengah main, Mbak Kons mulai gak fokus dan gak bisa mengerjakan ujian itu. Esok harinya, acara makan siang bersama Paul pun tiba. Paul datang bersama Valerie istrinya. Ketika sedang makan siang, laki-laki Paul dan ayahnya gak bisa akur. Mbak Kons pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan ngomongin dirinya sendiri soal ujian masuk universitas yang sulit dan hal-hal yang gak pernah bisa dilakukan dengan benar. Namun menurut Henry gak begitu. Henry merasa kalau Mbak Kons punya bakat dalam hal musik. Hal itu diungkapkan karena pas tempo hari Mbak Kons main piano, si Henry sebenarnya suka. Dia pun meminta Mbak Kons untuk memainkan pianonya.
meskipun awalnya dia gak mengizinkan. Dan setelah mendengar permainan Mbak Kons, mereka pun sangat menikmati sampai-sampai si Henry berkaca-kaca karena dia teringat dengan mendiang istrinya yang sangat suka memainkan piano. Hari pengumuman kelulusan pun tiba. Semua orang pun melihat hasilnya termasuk Mbak Kons. Namun sayangnya Mbak Kons dinyatakan gak lulus dan dia sangat terpukul dan juga sedih. Rasa frustasinya akhirnya membuat dia pergi dugem dan mencoba melupakan apa yang terjadi. Keesokan harinya Mbak Kons terbangun dengan keadaan yang kurang enak badan. Saat itu kebetulan Valerie datang. Henry dan Valerie mencoba menghibur Mbak Kons yang merasa terpuruk karena gagal dalam tes penerimaan mahasiswa baru. Mereka menyemangati dan menasihati agar Mbak Kons mendalami minatnya dalam bermusik. Namun menurut Mbak Kons, itu semua sia-sia saja. Karena sebelumnya dia juga sudah gagal mengikuti tes di sekolah bermusik. Valerie pun menyemangatinya. Sampai akhirnya Mbak Kons mulai memainkan piano dengan menggunakan lagu yang pernah dia karang sendiri. Saat Mbak Kons mengantar Valerie pulang, dia sempat mengobrol. Dan dari situ dia tahu kalau Valerie sangat mencintai Paul. Setelah itu, Mbak Kons mudik untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Di sini dia berbohong kepada kedua orang tuanya kalau dia berhasil dalam ujian masuk universitas. Mbak Kons pun balik ke rumah Henry. Kemudian dia meminta Henry untuk menceritakan semua tentang Paul, agar nanti obrolan mereka bisa nyambung. Diam-diam Henry peduli dengan Mbak Kons. Dia mencari informasi tentang sekolah musik di internet, kemudian dia print. Keesokan harinya dia memberikan selebaran itu kepada Mbak Kons dan menyuruhnya untuk mendaftar. Namun dia masih pesimis dan takut gak keterima. Apalagi dia juga harus mendapatkan rekomendasi untuk dapat mendaftar. Dan ayahnya gak suka kalau Mbak Kons masih bermain musik. Suatu hari Mbak Kons pura-pura datang ke tempat renang Paul dan berakting seolah pertemuan mereka gak disengaja. Mereka juga pulang bareng. Terlihat Paul mulai tertarik dengan Mbak Kons saat mereka di jalan. Karena banyak informasi yang Henry berikan, Mbak Kons dengan mudahnya bisa ngobrol sepanjang jalan. Dan dia juga mengarang cerita seakan-akan mereka memiliki banyak kesamaan, yang membuat Paul merasa kalau Mbak Kons adalah jodoh sejatinya. Sebelum pulang, Mbak Kons juga memberikan nomornya pada Paul. Di suatu malam, Mbak Kons party bersama Matt. Di sana seorang DJ pun memanggilnya dan mengajaknya naik ke atas panggung. Dan pada akhirnya, Mbak Kons pun dibungkus oleh DJ itu. Suatu hari tiba-tiba Paul mendatangi Mbak Kons di tempat kerja. Dia bilang kalau sekarang dia dan Valerie lagi sama-sama memberikan waktu untuk sendiri. Kemudian Mbak Kons, Matt, dan Paul pergi dugem. Di sana Mbak Kons patah hati karena melihat sang DJ bersama cewek lain. Pulang dugem, Paul yang makin baper pun memberanikan diri untuk mengecup bibir Mbak Kons. Tapi di sini Mbak Kons yang gak beneran suka sama Paul pun langsung menyudahinya sebelum terjadi hal-hal yang diinginkan. Keesokan harinya Paul yang pulang pagi kena marah sama Valerie karena semalam ditelepon gak bisa nyambung. Valerie curiga kalau Paul jalan sama wanita lain. Parahnya lagi, Valerie menemukan jaket cewek di mobilnya. Dengan apa yang terjadi hari ini nampaknya membuat Valerie jadi makin kesal. Dia pun meminta bantuan seorang pengacara yang juga merupakan temannya Paul untuk menggugat cerai. Hari demi hari berlalu. Saat Paul merasa kalau Mbak Kons adalah jodohnya, justru Mbak Kons malah gak pernah menjawab teleponnya dan seakan-akan dia dicuekin. Singkat cerita, Paul dipanggil oleh Valerie ke rumah orang tuanya dan dia diberikan sebuah kabar baik, di mana Valerie ternyata sekarang sedang mengandung. Pada akhirnya, Paul dan Valerie pun gak jadi pisah karena mereka akan memiliki anak yang sudah mereka tunggu selama 10 tahun. Namun meski begitu, Henry tetap gak suka dan mereka malah bertengkar. Harapan Hendrik pun pupus untuk menjauhkan putranya dengan Valerie. Di sisi lain, di tempat kerjanya Mbak Kons pun mendapat panggilan dari ayahnya. Dia langsung terang-terangan membongkar semua kebohongan Mbak Kons soal keterima di kampus. Mbak Kons pun sedih dan akhirnya cerita ke Henry bahwa dia akan segera pulang dan dia akan membantu kedua orang tuanya untuk berjualan sayur di pasar. Hari itu juga Mbak Kons mengemasi barangnya. Henry kemudian memanggil Valerie dan Paul untuk perpisahan dengan Mbak Kons di waktu yang sama. Valerie juga mengumumkan kehamilannya secara langsung. Henry pun memberikan selamat dan terlihat bahwa dia mulai bisa menerima menantunya. Di luar terlihat ayah Mbak Kons yang sudah menunggu. Mbak Kons pun bilang pada ayahnya kalau dia akan sekolah musik. Dia mengatakan kalau dia gagal di tes tahun ini, dia akan mencoba lagi tahun depan. Sang ayah akhirnya pun mengerti. Akhirnya dia pun mulai latihan kembali di rumah Henry. Berbulan-bulan dia mengasah skillnya.
Sampai akhirnya Mbak Cons pun berangkat ke audisi di London. Dan akhirnya dia bisa tampil di hadapan beberapa ahli musik. Beberapa hari kemudian, ketika kembali ke rumah Henry, dia pun mendapati Paul yang sedang berkemas dan bilang kalau Henry sudah meninggoy. Dengan berat hati, Paul pun memberikan sebuah surat yang ditemukan di kamar sang ayah sehari sebelum Henry meninggoy. Surat itu berisikan semangat untuk Mbak Cons dan mencoba untuk terus bangkit kalau dia gagal. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah laki-laki digoda sedikit langsung terpikat. See you, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.